Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Irmawati dengan NIM 2102101020004. Di sini saya akan membuat video yang dimana penjelasan mengenai operational amplifier atau disebut dengan OPAMP. Untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika dasar dengan dosen pengampu, yang pertama yaitu Dr. Alex Harijanto MSI dan Profesor Dr. Bambang Sujarnako MM. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih operational AMP atau operational amplifier itu. Nah, OPAMP itu merupakan sebuah penguat diferensial dengan penguatan sangat tinggi, dengan impedansi input yang tinggi dan dengan impedansi output yang rendah, di mana sebuah OPAMP itu terdiri dari sejumlah tingkatan penguat diferensial untuk mencapai penguatan tegangan yang tinggi. Jenis OPAMP yang saya buat ini yaitu OPAMP 741 dan sangat dikenal secara umum dalam penggunaan penguat tapis aktif, aplikasi sensing, dan lain sebagainya. Penguat operasional atau operational amplifier atau juga biasa disebut dengan OPAMP ini merupakan suatu jenis penguat elektronika dengan hambatan coupling arus arah yang memiliki bakti atau faktor penguatan yang besar dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Penguat diferensial merupakan suatu penguat yang bekerja dengan memperkuat sinyal dan yang merupakan selisih dari kedua masukannya. Penguat OPAMP ini pada umumnya itu tersedia dalam bentuk sirkuit terpadu dan yang paling banyak digunakan adalah rangkaian seri. Prinsip kerja dari sebuah operational amplifier atau OPAMP ini adalah membandingkan nilai kedua input inverting dan output non-inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output OPAMP tidak ada atau sama dengan 0, dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya, maka output OPAMP akan membedakan atau memberikan tegangan output. OPAMP ini dibuat dari penguat diferensial dengan 2 input sebagai penguat operasional ideal. Baik, kita akan masuk ke dalam rangkaiannya. Nah, di sini tuh merupakan rangkaian penguat inverting ya. Nah, penguat ini tuh disebut suatu penguat diferensial karena memiliki sebuah penguat tegangan yang sangat tinggi, yaitu ada 10⁻⁵. Selain itu, penguat operasional digunakan untuk menggabungkan tegangan pada 2 atau lebih input menjadi tegangan output. Dalam rangkaian OPAMP ini terkandung rangkaian penguat yang lengkap, yaitu terdiri dari transistor, kapasitor, dioda, dan kemudian apabila pada rangkaian tersebut kita tambahkan lebih banyak resistor input ke input masing-masing sama nilainya dengan resistor input asli, maka akan diperoleh rangkaian penguat operasional atau juga bisa disebut dengan penguat penjumlah. Besaran arus pada rangkaian ini dapat diperoleh dari perbandingan tegangan input R dan output, dan banyak sekali penggunaan dari OPAMP, yaitu meliputi pengatur tegangan DC, kemudian bidang elektronika audio penyiarah, presisi pengubah analog ke digital, pengubah digital ke analog, serta sebagai pengolah isyarat seperti pengunci pengendali otomatis, komputer analog, elektronika nuklir, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan rangkaian yang telah saya buat ya, mengenai penguat inverting. Komersial input yang berada pada V1, V2, dan V3 itu dihubungkan dengan hambatan yaitu S1, R2, dan R3. Setelah dihubungkan dengan hambatan, lalu dihubungkan dengan masukan negatif pada OPN yang besarnya penyumbang sinyal masukan tersebut bernilai negatif, ya ini dikarenakan
penguat operasional di tiap sinyal input mengikuti nilai perbandingan RF dan resistor input masing-masing pada rangkaian yang telah saya buat ini. Komponen yang pertama yaitu VCC. Nah, VCC ini itu bernilai 12 volt, kemudian VEE itu menggunakan negatif 12 volt. Kemudian terdapat resistornya yaitu R1-nya yaitu sebesar 10 kilo ohm dan R2-nya juga begitu sebesar 10 kilo ohm. Selain itu pada rangkaian itu juga dipasang ground ya. Nah, kemudian kita itu kenapa kok dipasangi ground? Karena hasil gelombang pada rangkaian penguat inverter ini. Nah, kemudian berikut hasil gelombangnya. Kita play dulu. Bentar. Nah, itu merupakan hasil gelombangnya. Bentar, kita. Nah, kalau kita hasilnya itu sudah begini, kita lakukan lagi ya. Sampai benar-benar muncul gelombang. Di sini kita akan menggunakan 10 PDV. Nah, kemudian yang ini kita akan menggunakan 10 Nah, itu kan sudah muncul gelombang ya. Yang ini kita menggunakan 500. Nah, di sini kan kita di channel A itu menggunakan 10V per dV dan di channel B itu menggunakan 10 ampere per dV. Kemudian, nah gelombang yang muncul ini, nah ini membuktikan bahwasanya rangkaian itu inverting ya. Kemudian dapat dalam rangkaian inverting itu terdapat rumus dasar, di mana dapat menggunakan persamaan rumus yaitu RF per R B. Kemudian untuk selanjutnya di sini juga saya menggunakan atau saya membuat rangkaian non-inverting. Rangkaian yang saya non-inverting itu, nah sudah terlihat kan. Nah, rangkaian non-inverting itu memiliki penguat tegangan yang tidak melibatkan nilai resistansi input, melainkan yang digunakan dalam itu rangkaian penyumbat inverting. Nilai resistor inputnya itu sebaliknya bernilai positif dan juga bernilai negatif. Penjumlahan sinyal yang diberikan ke rangkaian itu kemudian besarnya penguat tegangan pada rangkaian penguat penjumlah non-inverting itu diatur oleh resistor atau feedback RF dan resistor inverting atau RIN yang ini. Kemudian beberapa komponen yaitu
PE dengan menggunakan negatif 12 volt, yang kemudian yang ini VCC-nya ya. Mohon maaf di sini itu VCC-nya itu 12 volt. Nah, RI-nya itu menggunakan 5 kilo ohm. Kemudian R1-nya itu menggunakan 10 kilo ohm. Kemudian di sini resisornya itu ya. Nah, ini 10 kilo ohm. Terus resistor inputnya itu 5 kilo ohm. Dan kemudian terdapat V1-nya. V1 itu menggunakan 3 volt dan itu dipasangkan dengan yang inputnya yang positif. Kemudian kita juga memasang beberapa ground di sini. Nah, itu dapat juga dihitung dengan kita mencari Vout-nya dulu. Berapa dengan RF dibagi dengan R ditambah dengan I dikalikan dengan V. Nah, dari rumus itu kita beli dulu ya. Kita lihat. Nah, gelombangnya itu akan konstan. Maka dari penjelasan saya tadi itu bahwasanya jika kedua input bernilai sama, ini kan sama, maka output OP amp itu tidak ada, melainkan 0, tidak akan ada gelombang di sini. Jadi operational amplifier itu dibuat dari penguat diferensial dengan dua input sebagai penguat operasional ideal. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.